Go, iko go. Yang Bapak ngomong, sorot go. Ada kawan yang pas buka argumen pertanyaan, sorot juga go. Sekali-sekali sorot kalau. Oke go. Coba. Mulai sambil jalan go. Di depan go. Depan. Baru datang depan aja. Yang belakang cepat. Ada di sini Pak. Masih ada kawan yang lain? Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Bapak mereka maaf lahir dan batin untuk kesalahan, salah bicara, salah ngomong dari Bapak minta maaf meskipun dari kalian Bapak maafkan. Maaf lahir batin. Kita ini belajar tentang ya, perencanaan pembangunan. Kalau kemarin kita bahas apa nih? Pengertian perencanaan pembangunan, sistem kapital, sistem sosialis, dan sistem bangunan. Perencanaan pembangunan sempat Bapak bahaskan historinya sejarah sebelum ada negara, kerajaan, kemudian negara, tiba-tiba adanya penjajahan juga, kemudian adanya revolusi yang Eropa, bagaimana pengaruhnya tentang sosialis dan kapitalis. Kemudian kita singgung bagaimana era Orde Lama ya, dari Orde Lama itu zaman Soekarno, awal kemerdekaan, bagaimana melakukan pembangunan. Itu batas kemarin kita bahas ya. Artinya ada sejarah yang kita bahas. Di sini juga saya akan membahas tentang perencanaan pembangunan juga. Bagaimana perencanaan pembangunan di era zaman yang katanya itu baik zaman Tikoyo. Apa istilahnya ada kita? Di baik zaman Toyo ya. Iya, di baik zaman Toyo. Itu zaman Soeharto. Jadi zaman Soeharto itu zaman di mana melanjutkan dari Orde Lama, jadi Orde Baru. Soeharto itu disebut dengan Bapak Pembangunan. Hampir segala bidang dibangun pada zaman Soeharto. Tahu tentang tol nggak? Tol itu pertama kali dibangun oleh Bapak Soeharto. Soeharto nggak sekarang? Soeharto. Tahu nggak tol arti dari singkatan apa tol itu? Tahu nggak artinya apa tol itu? Pemisah jalan yang lurus bebas hambatan itu disebut tol. Tol itu namanya tax on location. Dulu Soeharto itu membangun jembatan, jembatan jalan, ibaratnya jalan yang luas. Tadinya jalan itu sempit kan. Jadi gimana Soeharto berpikir biar Jakarta itu bisa lancar, di Jakarta itu dibangun jalan yang luas. Ketika dibangun jalan yang luas, berapa luas ya? Ada berapa Jagorawi, namanya tol Jagorawi yang pertama kali di Soeharto pada tahun 1970-an.
1970-an Soeharto membuat namanya tol. Tapi belum sebenarnya bukan tol katanya. Dia buat jalan aja, buat jalan yang lebar. Namun saat itu Menteri Perekonomiannya berpikir ini jalan ini luas, dibangun dengan biaya yang cukup besar. Waktu itu 350 juta per kilometer buatnya. Tapi zaman tahun 70-an 350 juta itu kalau di saat ini luar biasa. 350 juta yang tahun lalu nilainya mungkin udah miliaran. Ya sekian miliar. Jadi dibuatlah jalan yang sangat luas tadi sama Soeharto. Bapak Presiden kita yang kedua ya, Soeharto membangun jalan yang luas. Namun kata Menteri Ekonominya bilang, Pak, jalan ini maintenance-nya besar sekali akan menyerap namanya anggaran kita, anggaran APBN, anggaran belanja negara. Anggaran belanja negara akan besar Pak untuk memaintain jalan ini. Saat itulah nama istilah tol dipakai, tax on maintenance. Jadi waktu itu untuk untuk memaintain jalan ini tadi, masyarakat yang menggunakan harus membayar seperti pajak, tax itu pajak gitu ya, taxnya itu pajak. Disitulah muncul pertama kali istilah namanya tol di Indonesia, yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita Soekarno. Dia membangun Bandara Soekarno-Hatta yang ada di Cengkareng. Banyak sekali yang dilakukan oleh Presiden kita Bapak Soeharto. Pernah lihat nggak Soeharto? Pernah nggak? Pernah. Dulu kalau di uang itu 50.000 ya. Uang lama. Saya kasih lihat. Dia bisa lihat benar. Kalian lahir berapa nih? Tahun berapa? 2001. Masa? 2000-an. Zaman saya masih lihat tuh uang Soeharto. Memang gambarkan infrastruktur semua, jembatan layang, infrastruktur. Jadi itulah yang dilakukan oleh Soeharto dalam rancangan pembangunan. Itu sejarah singkat tadi yang dulu kita bahas tentang bagaimana Soekarno membangun dari peralihan dari zaman penjajahan yang mengambil alih pemerintahan Hindia Belanda, yang semua peralihannya pemerintahan tersebut bagaimana mengelola negara itu Soekarno. Kemudian kan ada peristiwa 1965 di PKI, ada namanya Super Smart ya, kalian lihat Super Smart, tahu Super Smart? Surat perintah 11 Maret yang diganti estafetnya pemerintahan itu beralih ke Soeharto. Pasnya sejarah itu hampir banyak yang ditutupi seperti apa sebenarnya yang Super itu. Nah inilah peralihan dari rezim Orde Lama ke rezim Orde Baru. Di zaman Soeharto ini memiliki namanya garis besar keperluan negara, GBHN namanya. Jadi setiap perencanaan pembangunan itu atas dasar namanya GBHN, ditetapkan GBHN. Garis besar. Jadi negara ini mempunyai perencanaan yang direncanakan dari jangka pendek sampai jangka panjang. Dia terukur itu. Sama Soeharto disebut dengan GBHN, garis besar haluan negara. Itu Soeharto bagaimana merencanakan pembangunan ini. Di Soeharto itu kenapa sampai coba cari mennya Soeharto itu pasti masih enak zaman itu Toyota ya. Karena memang apa namanya sembako ibaratnya di zaman Soeharto itu
zaman Soeharto. Karena apa ya? Dulu harus sekolah bisa. Tapi kalau sekarang ini kan nggak punya uang, punya berat kan? Alhamdulillah kalian ini mendapatkan beasiswa. Beasiswa. Jadi Soeharto itu memang disebut bapak pembangunan. Dia mempunyai perancangan pembangunan itu disebutkan GBHN, Garis Besar Haluan Negara. Dia adalah orang militer. Dalam melakukan rancangan pembangunan dia melakukan namanya stabilitas dan pembangunan. Pembangunan harus ada, tapi stabilitas ada. Kalian tahu nggak apa yang maksud stabilitas kira-kira? Stabilitas menyeimbangkan. Namanya dulu namanya sosial budaya, ham dan keamanan. Kalau dia ngomong stabilitas itu sosial dan budaya. Kenapa stabilitas? Jadi pembangunan ini harus ada tumbuh ya, ada tumbuh. Di semua sektor ekonomi, pertanian harus tumbuh. Dari sisi jasa, bidang jasa harus tumbuh. Sistem pelayanan perbankan, semua sistem pemerintahan harus tumbuh. Tapi Soeharto itu sangat anti toleran sekali dengan namanya gangguan keamanan. Dan ketika terjadi gangguan keamanan, maka itu disebut distabilitas. Dari lawan kata stabil. Dia nggak suka nih kalau stabil. Stabil dia nggak suka, maka harus ada namanya stabilitas. Kata stabilitas inilah yang apa namanya membuat yang namanya kita mengenal demokrasi itu gimana kita ini terkungkung gitu ya. Karena Soeharto orang yang militer. Kalau ada kritikan kepada Soeharto yang membuatkan tidak stabil, istilahnya orang hilang aja namanya. Pernah nggak dengar itu? Iya. Pernah nggak? Itu. Tapi yang dilakukan Soeharto itu karena dia menganut pemahaman ini harus ada pembangunan dan harus ada namanya stabilitas, tidak ada gangguan. Jadi kalau kalian mahasiswa dulu coba-coba demo, Hilang. bisa kan? Itu terkenal ya. Tapi sejarahnya di mana kita kan bukan sebagai pelaku, sebagai saksi, tapi itu banyak yang mengatakan seperti itu. Dan media dulu namanya yang media utama dari bagaimana dia mengumumkan publikasi atas kegiatan Soeharto itu cuma satu dulu, TVRI namanya, Televisi Republik Indonesia. Dulu belum banyak media, kalau sekarang enggak, dipikir orang bisa jadi media. Untuk belum kita lihat kameranya, dia meliput kita kan. Misalkan di sini kita bahas, misalnya kritik Soeharto, mungkin kita dibubarkan. Itu sebenarnya kutukan dulu. Kenapa belum ada namanya demokrasi? Jadi dulu demokrasi itu bagaimana untuk keluar dari rezim Orde Baru tadi, rezimnya Soeharto. Karena kebebasan untuk berpendapat itu waktu itu dinilai belum bisa. Karena Soeharto menganut rezim yang otoriter, dia otoriter. Dia menganut rezim yang otoriter saat itu. Di sini ada kerjanya sebagai polisi di sini. Ini ada? Ada? Kita terpilih di akademik. Jadi di akademik ini apapun bisa kita bicarakan. Karena di akademik ini apa namanya punya aturan sendiri. Orang di sini ini ibaratnya bertukar pikiran. Kebebasan berpendapat itu dituangkan. Kita mau ngomong apa aja silakan gitu. Silakan. Tapi dalam konteks akademik, ilmiah. Kita bahas dari sisi akademik. Kita bahas tentang Soeharto. Kita berani ngomong. Dulu dalam Soeharto otoriter.
Batas bisa perencanaan pembangunan itu seperti apa? Pembangunan itu ada dua. Pertama, pembangunan secara ekonomi, kemudian pembangunan secara dampak lingkungan hidup, atau pembangunan secara berkelanjutan atau sustainable. Tahu nggak? Tadi saya bahas perencanaan pembangunan itu ada dua, dari secara ekonomi sama dampak lingkungan hidup atau pembangunan yang berkelanjutan. Maksudnya seperti apa? Kita diskusi. Mas, siapa namanya Mas? Menurut Mas, pembangunan ini ada namanya harus secara ekonomi, kemudian ada namanya pembangunan yang berkelanjutan atau pembangunan yang harus berdampak terhadap lingkungan. Apa maksudnya kira-kira yang bisa Mas tangkap? Kalau kita membangun, pasti ada dampak ekonominya. Kemudian kalau pun membangun, jangan sampai lingkungan hidup itu bermasalah. Ini adalah doktrin tentang perencanaan pembangunan. Dua-duanya harus jalan. Bisa kita jelaskan pendapat saya. Ada ekonominya, harus sejalan juga dengan lingkungan hidup. Ada yang bisa, ada yang ingin mengutarakan pendapatnya? Ada yang berani? Ada yang berani? Banyak ini. Gimana Pak? Pendapat Pak? Perencanaan pembangunan ini harus memikirkan dampak ekonominya, kemudian juga dampak lingkungan hidup. Perencanaan pembangunan ini harus memikirkan dampak ekonominya, kemudian juga sejalan dengan dampak lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu apa lingkungan hidup kira-kira? Yang suka mapala kira-kira, tahu nggak? Siapa yang sih suka mapala? Tidak ada. Jadi kalau kita tanam mangrove itu kita melestarikan alam yang rusak dulu, kita tanam kembali. Kira-kira menurut Mbak gimana tuh? Jadi perencanaan pembangunan ini ada dua mata pisau, mata pisau ya. Satu dampak ekonomi, kedua harus memikirkan juga dampak lingkungan hidup. Ada proyek kan kalau misalnya tempat kalau di hutan di tempat kan ada dampak lingkungan yang mati banyak mati tidak ada tinggal harus dipikirkan. Jadi kalau membuat jalan pun ada analisanya, namanya analisa AMDAL, analisa dampak lingkungan. Jadi ketika orang melakukan pembangunan jalan, pembangunan pabrik itu melakukan izin namanya izin AMDAL. Ketika mendapatkan izin AMDAL itu bisa, maka proyek atau apapun itu bisa dilakukan. Mungkin seperti ya. Ada yang lagi ingin berkomen? Coba Mas ya. Coba kita berpikir, ada perencanaan pembangunan. Dulu saya bilang perencanaan pembangunan apa dari nol apa enggak kan? Dan bangun rumah. Bangun rumah itu misalnya dari tanah kosong tiba-tiba jadi rumah. Apa kita membangun? Atau rumah yang ada kita renovasi? Apakah itu membangun? Membangun semua kan waktu itu. Yang namanya seperti kita ini disebut melanjutkan pembangunan. Ketika zamannya Presiden Soekarno, dia meletakkan awal kondisi negara ini, dia membangun awal dari awal.
Nah, kira-kira kita coba untuk berargumen ya. Ada perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan harus memikirkan ekonominya dari sisi ekonomi. Kemudian harus juga berpikir terhadap dampak lingkungan itu. Bisa? Kira-kira coba aja saudara. Belum bisa berargumen? Belum. Ada contoh nih. Saat ini panas kan ya? Hampir kita baca di sosial buka Google aja, suhu di Asia apa 50 di mana? Di daerah India gitu ya, Bangladesh. Asia mengalami dampak. Indonesia ini suhu panas tinggi ya. El Nino kan katanya kan. Kenapa ini terjadi? Apakah kita melakukan pembangunan hanya berdampak ekonomi saja, tapi tidak memikirkan terhadap lingkungan? Karena sekarang kita rasakan panas ini, mungkin karena kita membangun ekonomi saja, tidak memikirkan lingkungannya. Bisa kalian berargumen seperti itu? Kira-kira bisa ya? Jadi ada saya pernah membuat penelitian itu ada green economy ya. Green economy ini diisukan saat ini. Jadi isu tentang lingkungan dan ekonomi itu namanya saat ini namanya green economy. Kalau orang bicara namanya green economy, maka ada ekonominya, ada namanya hijau. Green kan hijau. Berarti hijau itu maksudnya lingkungan. Jadi saat ini ada paradigma kita harus itu membangun secara ekonomi, tapi juga membangun yang merupakan dampak lingkungan itu. Green economy ini diinisiasi oleh negara-negara yang tergabung oleh Serikat Bangsa-Bangsa atau PBB ya, istilahnya United Nations. Jadi hampir negara-negara ini merasakan saat ini dampak dari perubahan iklim yang ekstrim. Perubahan dampak iklim. Contoh, tiba-tiba di Bengkulu ini nggak banjir ya daerahnya. Puluhan tahun yang lalu tiba-tiba terendam 2 meter, 3 meter. Kira-kira itu dampak dari lingkungannya ya. Ketika kita misalkan membangun. Jadi waktu itu ada OJK membuat tema tentang penelitian green economy. Jadi sama saya ini saya coba ikut, coba ajukan proposal. Ternyata ketika kita memahami, ternyata rusaknya lingkungan ini tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi. Artinya kalau kita ditarik 50 tahun yang lalu, ekonomi itu tumbuh sampai dengan ribuan persen. 50 tahun lalu kan? 50 tahun yang lalu ekonomi itu tumbuh saat ini lebih dari ribuan persen. Bukan 1%, ribuan persen. Bayangkan itu. Dulu orang itu susah sekali nonton televisi. Kadang nonton TV itu ramai-ramai tuh. Punya satu TV cuma TVRI doang, ramai yang nonton. Tapi saat ini mungkin kita bisa dari gadget tuh nonton. Ya mulai. Jadi pertumbuhan ekonomi itu dibanding 50 tahun lalu, pertumbuhannya itu ekonomi itu lebih dari 2%. Tetapi dampak lingkungan pun hancurnya merosot, bukan naik dampak lingkungan, tapi merosot. Dampak lingkungan itu merosot. Jadi tidak sejalan saat ini yang lalu. Kita melakukan pembangunan, melakukan produktivitas, tapi lupa terhadap lingkungan. Lupa terhadap. Kira-kira kalau kalian nanti misalkan jadi menteri, kalian menjadi menteri nih,
Saya berdoa ya kalian di sini ada jadi menteri, amin ya. Atau kalian menjadi orang yang berpengaruh di perusahaan. Karena kalau perusahaan itu pikirnya laba ya. Ekonomi. Tapi lupa ya kalian tentang lingkungannya. Lupa tentang lingkungan. Contoh. Perusahaan itu misalkan gini. Kita di sini belajar ya. Belajar apa kira-kira di sini? Rancangan pembangunan. Siapa yang sini bawa buku kira-kira? Ada yang bawa buku? Ada yang bawa buku? Siapa yang sini keluarkan semua bukunya? Coba keluarkan semua bukunya. Coba keluarkan semua bukunya. Yang bawa buku keluarkan semua bukunya. Yang bawa buku keluarkan semua bukunya. Yang bawa buku yang ada unsur kertasnya keluarkan semua. Ada yang bawa? Coba kumpulkan sini. Kumpulkan. Nanti ambil sedikit lagi. Coba kumpulkan dulu. Kita belajar sosial, belajar laboratorium sosial. Coba kumpulkan dulu. Kalau masih belum ada, coba. Semuanya yang ada di tas kalian yang kalian bawa, taruh sini Pak. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Siapa yang belum? Siapa yang belum? Siapa yang belum? Kumpul. Sudah semua? Ya. Jadi kita menggunakan buku ya. Buku kertas juga dari mohon. Segini nih. Ini satu pelajarannya bagaimana? Semua takdirnya. Ini semua matematika berarti? Jadi kalian ini termasuk orang yang memikirkan dampak lingkungan. Saya kira tadi segini, lebih dari satu meja ini. Tapi kalau kita kumpulkan dari anak SD, TK, sampai kita perguruan tinggi ini, di Bengkulu aja ya. Kira-kira habis nggak hutan itu ribuan hektar? Kira-kira habis nggak? Kita kumpulkan aja dari anak TK, SD, SMP, SMA, se-Bengkulu sampai kuliah, habis nggak kira-kira? Habis ya? Habis ya? Tapi di sini dikit ya, cuma dikit. Apa? Usahakan nama belajar. Jadi semua mata kuliah di satu apa kan? Bidang kan? Ada misalnya, kalau saya dulu enggak, saya dulu kuliah itu bawa buku juga, buku tebal ini. 3 mata kuliah tebal ini semua. Bawa semua. Saya
buka kertas kayak kalian. Saya tuh pakai karton soy, kayak kresek gitu. Karena kertas nggak mau lagi. Karena kita mati gitu. Kok buku ini? Internet susah, belum kencang. Jadi kalian cukup bawa sini untuk berbagi. Jadi gini, yang sampai saya sampaikan tuh, saya bekerja di perusahaan ya. Saya bekerja di perusahaan. Nanti kita juga menggunakan ini, menggunakan pemakaian kertas, gitu ya. Menggunakan pemakaian kertas. Jadi saya waktu itu meneliti terhadap skup perusahaan saya, yang saya bekerja, bagaimana perusahaan saya menggunakan kertas, bagaimana berapa banyak nih, ibaratnya setiap tahun itu berapa angkanya kalau di nominal. Jadi waktu itu saya ukur. Jadi perusahaan saya itu mengeluarkan untuk stok cetakan menggunakan kertas ini, dampaknya itu sekitar nilai ekonomisnya itu 30 miliar. Untuk ini aja, kertas saja 30 miliar. Tapi kalau dihitung kertasnya itu berapa banyak kayu, itu belum saya ukur. Karena yang saya hitung itu ekonominya 30 miliar banyak. Jadi waktu itu saya mengusulkan seperti ini. Karena saya udah memahami tentang green ekonomi ya. Ternyata 50 tahun yang lalu kalau dihitung ekonominya itu tumbuhnya hampir 5%. Tetapi dampak ekonominya turun hampir yang sama 5%. Jadi kita untuk memenuhi ekonomi kita, tapi menyakiti bumi ya. Buminya rusak. Kita ingin ekonomi kita terpenuhi, tetapi ekonominya rusak. Jadi saya itu membuat nilainya namanya nilai nominalisasi terhadap ekonominya memakai stok kertas ini itu 30 miliar. Tetapi misalkan beralihlah perusahaan yang saya bekerja ini menggunakan namanya sistem paperless. Paperless itu namanya paperless, tidak menggunakan kertas lagi. Kalau tidak menggunakan kertas lagi, maka perusahaan itu menghemat sebesar 30 miliar. 30 miliar itu gede. Gede nggak 30 miliar? Pernah nggak lihat uang 30 miliar? Nah, belum. Nah, kalau kita 30 miliar ini kita beli bibit tanaman, udah aman nih, mungkin nggak ada banjir lagi, tanam semua. Perusahaan menghentikan penggunaan kertas 30 miliarnya, berpikir bagaimana ekonomi ini berpengaruh terhadap lingkungan. Karena kita udah merusak lingkungan, convert 30 miliar itu ganti dengan menanam tanaman. Maka itu sangat banyak. Maka doktrin itu tadi cocok saat ini namanya green ekonomi. Kita memikirkan ekonomi, tetapi memikirkan juga lingkungan. Kira-kira banyak yang menerima nggak pemikiran saya? Kalau saya jelaskan seperti ini, banyak yang menerima nggak? Bisa diterima nggak? Yang cowoknya bisa terima nggak kira-kira? Pemikiran seperti ini. Hah? Yang namanya pemikiran itu untuk mengubahnya itu belum bisa sekejap. Karena ada namanya sistem di perusahaan. Perusahaan pun punya sistem. Kalau sistem yang tadi ini masih menggunakan kertas, apa yang bisa dilakukan perusahaan itu? Kalau misalnya kertasnya dihilangkan, perusahaan harus menggunakan apa? Disitulah harus ada namanya pemecahan solusi. Maka perencanaan pembangunan juga harus menemukan solusi ya. Harus menemukan
solusinya itu ada. Solusinya itu ada namanya paperless. Paperless itu misalkan kalian tadi buku kalian tadi bentuknya segini ya. Tiba-tiba satu orang aja coba ini kayak disket semua sampai bisa tidur 1 bulan gitu kayak buku segini disket. Tapi nggak bisa tidur ya. Dan 1 bulan itu disket. Tetapi usaha si orang ini tadi dibagikan PDF-nya ke kalian. Maka kalian telah menyumbang tidak mempengaruhi dampak lingkungan ya. Kalian tidak menggunakan investasi. Berarti ada usaha yang harus kita lakukan ketika kita memikirkan ekonomi harus sejalan dengan lingkungan. Sama saat ini. Banyak orang berpikir gini. Transportasi itu harusnya transportasi massal yang kita gunakan. Bukan si A punya motor sendiri. Kemudian situ punya mobil. Di mobil itu dia sendirian yang bawa mengendarai. Akhirnya apa dampaknya? Macet, polusi udara, boros terhadap pemakaian energi minyak. Berarti sekarang ini kira-kira kita ini orang yang memikirkan dampak lingkungan tidak kira-kira pencarian ekonominya? Hah? Tidak saat ini. Tidak kah? Hah? Kalian setuju nggak? Stop bawa mobil, stop bawa motor. Sekarang kita kuliah ini kita buat poster di depan. Stop bawa mobil, stop bawa motor. Kita naik angkot. Ada yang setuju tidak? Ya. Kenapa tidak setuju? Banyak ikan di Puyo. Kenapa? Banyak ikan di Puyo, Pak. Banyak ikan di Puyo. Terlalu banyak prosesnya, Pak. Terlalu banyak prosesnya. Kuning, kayak angkot biru. Kayak biru. Tuh. Tapi kita bisa lingkungan kan? Ongkos. Itu tadi, baiklah. Saya tadi berpikir pada perusahaan. Perusahaan kita stop penggunaan kertas. Kita menghemat 30 miliar. 30 miliar ini kita bangun lingkungannya. Kita beli bibit. Kira-kira 30 miliar itu gede nggak kira-kira? Kira-kira bisa tampil ke tangan juga gunung ini. Dengan 30 miliar. Mungkin sampai ke Lampung sampai Palembang masih bendungannya. Beli bibit ya. Nah, kira-kira masih bisa. Tapi apa kira-kira? Butuh namanya doktrin. Kita harus mengubah mindset. Sama kayak tadi saya tanya. Besok kita buat poster, kita stop penggunaan ke kampus menggunakan motor sama kendaraan mobil. Ada yang setuju nggak kira-kira? Kalian mau ikutan nggak kira-kira? Nggak mau kan? Itulah sulitnya membangun perencanaan pembangunan jadi dengan sisi 2 mata pisau. Kenapa sisi 2 mata pisau? Kita ini memikirkan hanya ekonominya saat ini, tapi tidak memikirkan dampak lingkungan. Kalian mau berubahnya nggak sekarang? Kalian panasan di hari ini? Karena kita sendiri sebenarnya. Sulit sekali berubah tadi. Padahal yang namanya perencanaan pembangunan itu doktrinnya harus dua. Harus secara ekonomi, harus juga terhadap dampak lingkungan. Kenapa dampak lingkungan? Dampak lingkungan itulah namanya pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan, sustainable. Dia terus menerus. Kalau tidak seperti ini, kalau tidak juga, apakah umur bumi masih lama atau tidak? Apakah kita mempercepat terjadinya kiamat atau tidak? Tidak. Hah? Tidak mempercepat. Hah? Quran itu jelas. Manusia itu akan membuat kerusakan. Hah?
Tiba-tiba karena panas sekali, nggak ada yang meredam, meledak bumi ini. Kira-kira panasnya nggak ada yang meredam lagi. Bisa nggak meledak? Kira-kira? Hah? Nggak tahu. Karena kita nggak sampai dalam segitu ya pelajarinya. Tetapi orang-orang saat ini berpikir ke arah sana. Umur bumi ini kalau seperti ini tidak akan lama. Karena suhu bumi ini memanas terus. Suhu bumi ini memanas akhirnya apa? Terjadi lapisan ozon itu terbuka. Ketika lapisan ozon terbuka, sinar ultraviolet langsung mengenai tubuh kita. Banyak penyakit kanker. Mungkin saat ini sudah terjadi. Saat ini sudah terjadi. Hanya penyakit ini orang. Tetapi ketika kita doktrin tentang perencanaan pembangunan ini dengan kita harus memikirkan ekonominya, kita harus juga memikirkan lingkungannya. Tahu nggak kalian? Kenapa pemerintah itu kalau dia pengen sekali untuk berpikir tentang lingkungan ini, stop produksi motor. Apa mereka pernah nggak menyarankan seperti itu? Hah? Pernah tidak? Kenapa kira-kira? Karena kita masih lihat perekonomian. Karena pajak dari kendaraan bermotor itu besar sekali pendapatannya, masuk ke daerah. Jadi pendapatan pajak dari kendaraan bermotor itu masuk ke provinsi. Samsat itu besar sekali uangnya tuh. Sebagai wadah untuk menampung pajak kendaraan. Sedangkan itulah pendapatan terbesar PAD bagi daerah. Selain pajak distribusi yang lain, hilang pendapatan itu, pusing mereka mikirnya gimana cari sumber pendapatan untuk membiayai bengkulu ini, misalkan. Jadi sangat sulit sekali ketika pemerintah Indonesia mengatakan stop produksi mobil dan motor. Malah apa? Dikasih subsidi. Pernah dulu waktu zamannya COVID, pajak itu apa? Minta dinolkan katanya kan. Yang namanya pengusaha otomotif itu, yang dalam, pernah nggak kalian dengar? BPN, baru nama semua pajak itu mereka minta nol. Karena waktu COVID itu tidak ada transaksi, orang disuruh diam, tak ada yang beli. Ayo nih, industri otomotif. Orang jualan mobil itu nggak laku. Hampir setahun kita ditunggu diam kan. Sama industrinya teriak ya, pemerintah kita ini udah turun penjualannya mobil ini. Mobil Avanza ini biasanya jutaan ya, jual mobil ini jutaan ini nggak dapat lagi jutaan, ratusan ribu nih. Kita ini hampir kolek nih. Dia minta untuk diringankan biaya balik namanya dengan pajak-pajak yang lainnya itu jadi nol. Tapi apa? Sangat sulit sekali kan? Pemerintah nggak bisa ya. Karena untuk merubah ini, ubahlah doktrin. Kalau kalian ingin aksi, buat poster di sana, stop motor dan bermobil. Maka kalian adalah generasi yang sudah menganut perancangan di sini. Kalian ekonomi ya, lingkungan kalian sendiri. Maka ke depan rubahlah nanti. Tapi kalau nggak seperti itu ya. Kalau nggak seperti itu, kalian jadi nggak akan berubah. Kalian enggak saya mengajarnya punya buku nggak? Saya itu udah mau 2 tahun setengah belajar di Setia, tapi nggak pernah bawa buku. Saya ngajarnya nggak pernah bawa apa-apa.
sebenarnya mau saya sendiri, karena saya udah mengerti. Kalian bisa nggak seperti itu? Perlahan-lahan kalian memikirkan tentang dampak lingkungan. Sampai sini paham? Paham? Apa yang kalian pahami? Apa yang kalian pahami? Kesatuan memikirkan dampaknya Pak. Terus dampak apa? Jadi sebenarnya kalau kita pengen anak cucu kita ini hidup lebih lama, ya, maka pikirkanlah ketika kalian menjadi adalah orang yang punya mengambil sikap kebijakannya, pikirkan tentang ekonominya, pikirkan juga tentang lingkungan. Itu harus sejalan, tidak bisa tidak sejalan. Pemikir-pemikir besar saat ini dunia ini telah membuat isu namanya green economy. Coba kalian pahami apa itu green economy. Kalian cari artikelnya, bukan green economy. Mungkin minggu depan kita nggak usah masuk, itu tugas saja ya. Kalian membuat referensi tentang green economy. Apa menurut kalian green economy itu? Jabarkan. Biar kalian tahu nih, gimana keadaan bumi kita ini. Bagaimana? Apa sih sebenarnya pemikiran green economy ini? Tetapi yang salahnya ini green economy ini yang membahasnya itu Bill Gates. Coba kalian. Coba kalian Bill Gates. Siapa Bill Gates? Hah? Orang yang terkaya di dunia. Ya kan? Dia punya perusahaan Microsoft. Dia punya perusahaan yang lain-lain. Dia banyak donasinya. Jadi sebelum terjadinya COVID-19 tahun 2000 di 2019. Sebelum jauh-jauh harinya bikin ngomong akan terjadi banyak COVID. Akan terjadi COVID. Sebelum terjadi panas udara saat ini yang kita rasakan ini, waktu COVID itu dia ngomong isu nanti perubahan iklim katanya. Ayo negara-negara yang donasi sisihkan uang kalian untuk merubah iklim ini, untuk merubah iklim. Kira-kira berpikir ini baik nggak? Kira-kira? Hah? Baik nggak menurut kalian pikir ini? Baik nggak? Jadi ada orang ini, Bill Gates ini otaknya lagi. 2019 belum terjadi COVID, dia udah tahu. Belum terjadi pemanasan global yang kita rasakan ekstrim ini, dia udah tahu. Orang berpikir Bill Gates ini otaknya lagi. Paham? Sependapat nggak kira-kira menurut kalian? Ada yang sependapat? Sebenarnya bisa dua kemungkinan. Soal COVID yang namanya virus itu bisa dibuat direkayasa, bisa kepentingan. Maka sebetulnya itu bisa dikontrol sama dia kalau dia ada yang banyak. Tetapi kalau malam ini kira-kira dia bisa kontrolkan. Berarti alam ini, tapi dia tahu deh. Karena dia sebenarnya punya bintang tamu. Dia menciptakan Microsoft, menciptakan komputer yang tergunakan. Data itu semua data. Dia bisa tahu.
Ketika komputer dikasihkan LAN, dikasihkan wifi, internet, saat itulah komputer itu terhubung di data. Komputer kalian itu ketika terhubung internet, udah dipastikan bisa, dia tahu datanya. Karena dia yang buatnya, dia yang bukan komputer. Nah, kira-kira, karena dia tahu datanya, bagaimana orang itu menggunakan apa namanya ekonominya dan dampak lingkungan. Jadi Big Data itu meramal karena dia punya data. Dia punya data. Kan paham tidak? Kira-kira. Jadi Big Data tadi kira-kira apa? Baik atau tidak? Lihat dong. Ada sisi orang mengatakan baik karena dia memberikan saran yang baik, tapi ada sisi orang mengiranya dia ada otak. Tapi kita tidak peduli tentang itu, kita ambil sisi baiknya aja. Sekarang kita brainwash otak kita, coba kalian pelajari tentang green economy. Karena perencanaan pembangunan ke depan itu kita harus memikirkan tentang ekonomi dan dampak lingkungan. Kalau tidak seperti itu, maka dipastikan ya penduduk ini lipatannya yang namanya rasio penduduk itu apa ya? Rasio yang bisa berkali lipat ya. Misalkan saat ini penduduk kita 250 juta jiwa, bisa jadi sekian puluh tahun lagi penduduk kita menjadi miliaran jiwa. Sedangkan di Jawa itu penduduk di Indonesia ini 250 juta jiwa itu 270 juta jiwa itu posisinya 270 juta jiwa data BPS terakhir. 70% itu penduduknya ada di Jawa. Di Jawa itu penduduknya udah padat. Bayangkan tiba-tiba jadi miliar. Ini melampaui apa namanya penduduk ini jadi 1 miliar. Masih bisa nggak kita menikmati Jawa ini? Otomatis penduduk di Jawa itu paling banyak tempatannya. Dia akan datang ke sini. Tadinya kita itu melakukan urbanisasi dari daerah ke kota, yaitu pusatnya di Jawa, karena kita menganggap itu urban kita. Malah ke depannya itu bukan lagi urbanisasi, migrasi. Migrasi di Jawa itulah akan pindah ke situ. Apa yang harus kita pikirkan? Apakah kita harus menebang semua pohon, membuat rumah-rumah dan perumahan semua akhirnya banjir semua? Nah, disitulah untuk pemikiran yang besar. Tapi pemikiran besar itu doktrinlah saat ini, karena itu bakal terjadi. Karena itu estimasi, karena perkiraan. Di Jawa itu penduduk 270 juta jiwa ini 70%-nya di Jawa. Dan ini nyebar di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, cuma 30% sebenarnya. Tapi 70 juta, apa 70%-nya tadi di Jawa. Ketika dia berkali paksa melihat, kira-kira Jawa masih bisa dihuni nggak? Nggak bisa dihuni. Kalau kalian ke Jawa itu padat banget. Mau kalian dari Jakarta pergi ke Bandung, Puncak, semuanya padat semua. Padat semua. Sepanjang jalan itu padat semua. Begitu juga ketika pemilihan ini, pemilu ini, orang itu berebut di Jawa suaranya. Karena sangat penduduknya banyak di Jawa. Di situ suara signifikan. Tapi itu kita nggak pikirkan itu. Tapi pikirkanlah ketika lonjakan kita ini penduduknya cepat sekali. Tiba-tiba 1 miliar. Kira-kira orang Jawa itu kesini tak? Sini. Kalau kesini kira-kira ada dampak itu kan enggak? Tapi situlah harus kita pikirkan. Harus kalian pikirkan. Karena kalian kan nanti yang jadi kepala dinasnya, misalnya latihan PU
mestinya, oh kita ini developernya nih, cuan, kita bangun ini rumah, lupa lahannya udah mundur, ini mah banjir, paham? Jadi itulah brainwash kita tentang green economy dalam perencanaan pembangunan ke depan. Tugas kalian nanti ke depan cari referensi bahan tentang kira-kira udah 1 jam kok kita belajar. Jam berapa kan? Jam 3:07. Sudah cukup. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kita berpikir lagi di tempat juga. Kita tulis di kertas apa tidak? Bagusnya tuh voice. Kita belajar perencanaan pembangunan sekarang. Yang udah punya mindset ekonomis dan lingkungan. Gimana? Mau nggak? Pakai voice saja. Bukan. Supaya kalian tulis tangan lagi nanti. Kalian foto track. Boleh kayak kertas. Oh, itu ketik ya? Ketik. Oke, mungkin itu aja ya. Apa yang bisa sendiri aja. Bro. Sejam, bro. Ya, Pak. Kita aja kita ambil manfaatnya aja, buang yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Saya doakan kalian adalah orang yang generasi karena 2045 itu adalah benar Mas. 2045 itu mungkin kalian yang akan mengambil kebijakan. Masanya kalian saat itu. Mungkin saya pensiun, tapi kalian yang lanjutkan. Itu saya beri kalian, pikirkanlah rencana pembangunan itu